Baik dusun Badat Baru maupun dusun Badat Lama dihuni oleh mayoritas suku Dayak Rumpun Bidayu. Di dalam Rumpun Dayak Bidayu terdapat beberapa subsuku atau kelompok yang lebih kecil, termasuk subsuku Dayak Sungkung atau Dayak Badat. Tersebar di dua kabupaten berbeda, yaitu Bengkayang dan Sanggau di Kalimantan Barat, mereka diyakini berasal dari satu nenek moyang yang sama. Melihat kekeluargaan dan keakraban masyarakat Dayak di Dusun Badat, seakan tidak tergambar betapa kerasnya tradisi nenek moyang mereka di masa lampau. Ya, perang antar suku menjadi sejarah perkembangan peradaban ini. Kini, seiring dengan masuknya pengaruh luar, serta perubahan sosial budaya dan keagamaan, tradisi ngayau sudah ditinggalkan. Namun meski demikian, jejaknya masih bisa terlihat dalam pelaksanaan ritual sakral yang disebut dengan nyobeng. Nah, jadi sekarang saya lagi bantu ini untuk masang atapnya. Cuman pertama-tama ini perlu dijadiin satu dulu. Nantinya akan dijahit dengan rotan ini, tuh, supaya lebih kuat di atapnya. Cuman harus ditimpa-timpa dulu ini ya, baru dijahit. Tradisi ritual nyobeng di sini terpusat pada sebuah rumah adat Badat Lama yang disebut dengan nama Rumah Panca. Membetulkan atap rumah panca dengan daun pohon enau menjadi salah satu kegiatan warga dusun dalam rangkaian prosesi ritual nyobeng. Kelihatannya gampang ya, ternyata sulit. Nah, daun-daunnya ini harus rapi gitu ditaruhnya. Daun enau atau aren berbentuk mirip seperti daun kelapa dengan panjang bisa mencapai 5 meter. Lentur dan tebalnya daun sering dimanfaatkan untuk membuat anyaman kerajinan, termasuk juga atap rumah tradisional. Sekarang kita jahit. Di bagian sini lagi ya? Boleh? Di mana? Sini? Oke. Keras juga ini. Susah nusuknya sampai tembus. Pantas aja sih dipakai ini jadi atap ya daunnya. Tali dari tanaman akar rotan menjadi media yang dipakai untuk menjahit lembaran daun enau menjadi satu sisi rangkaian atap utuh. Sudah? Nah, ini dia akhirnya satu sisir daun nau sudah selesai. Sekarang tinggal ditaruh aja di atas rumah panca ya. Tuh. Walau sedikit berantakan ya, hasil buatan saya. Rumah Panca adalah pusat spiritualisme masyarakat Dayak yang ada di Dusun Badat Lama. Berdiri sejak zaman nenek moyang dulu, rumah adat ini menjadi bangunan yang tertinggi di pemukiman suku ketika itu. Nah, kalau ini salah satu rangkaian dari ritualnya nih, yaitu membetulkan atap rumah panca. Nah, emang rumah panca ini umurnya udah ribuan tahun ya. Dari awal suku Dayak membuka pemukiman di Dusun Badat Lama. Nih kalau kita lihat aja nih, bangunannya udah beberapa atapnya sudah mulai bolong-bolong, rusak. Sekarang kita mau tambal, perbaikin. Rumah Panca bukanlah rumah tempat tinggal. Di dalam bangunannya terdapat benda-benda sakral ritual adat. Termasuk tengkorak kepala musuh, peninggalan tradisi ngayau di masa lampau. Bisa saya naik? Oh. Itu yang mau ditambal ya? Bangunan rumah panca berbentuk panggung dengan atap daun enau yang tersusun lancip mengerucut. Dari dasar tanah hingga ujung atapnya diperkirakan rumah panca berketinggian lebih dari 20 meter. Masukkan. Oke. Lebih dalam lagi? Cukup? Dilipat? Selain memakai atap daun enau yang sudah dirangkai, renovasi juga memakai lembaran lepas daun enau untuk menambal lubang-lubang kecil. Atap daun enau mampu bertahan cukup lama, hingga mencapai durasi ketahanan 3 tahun. Nih kalau dilihat-lihat hampir semua masyarakatnya itu ikut loh bantuin ritual ini. Mulai dari perempuan, laki-laki, tua, muda, itu semuanya bantu. Nih sekarang waktunya muda-muda nih membetulkan atap
Ada yang lagi naik ke atas sana. Ih, ramai pokoknya. Hidup rukun berdampingan memang menjadi nafas kehidupan suku Dayak di Dusun Badat Lama. Terutama saat perayaan atau ritual adat berlangsung, hampir semua lapisan masyarakat pasti ikut terlibat. Ini saya mau bantu, ini ada bolong yang lebih besar. Cuman harus berdiri di atas kayu-kayu kecil nih. Kalau ngeliat bawah ini udah geter, tinggi banget. Mungkin ada 3 meteran loh ini. Menjelang sore, wanita-wanita Dusun Badat mulai berkumpul menghias diri. Mereka akan berpartisipasi dalam tari-tarian yang juga bagian dari ritual. Cantiknya. Saya ikut pakai ya. Oke, di sana. Nah, ini karena acaranya sudah mau mulai, jadi saya nanti ikut sama perempuan-perempuan untuk siap-siap nih pakai baju Dayak. Saya yang sudah dipasangi gelang asukeng sebelumnya tertarik untuk ikut bersolek bersama para wanita suku Dayak di Dusun Badat. Wih, Nela pakai asuk, nanti pakai cantik sekali. Sudah siap semua? Belum? masih makeup. Saya ikut ya, siap-siap. Ikut ah. Nih, sama siap-siap dulu. Lagi-lagi saya dibuat terkagum dengan hangatnya penyambutan warga di Dusun Badat. Mereka sangat antusias membantu saya menghias diri agar terlihat sama. Tuh, cantiknya kita. Ibu, tuh kembar kita semua nih sudah pakai baju Dayak. Namanya apa ini kalau pakaiannya ini? Ini pakaian yang ini sumping. Ini sumping. Ah. Oh, ini sumping roknya. Kalau ini? Ini uang Uang langit Oh, sabuk ini. Kalau yang baru. Ini gondong. gelundung. Gelundung. Nih, tuh sudah lengkap ya dari kepala sampai kaki. Ya, sampai kaki. Sudah dipasangkan nih, tuh. Cantik sekali kita. Sudah siap nari. Untuk menyempurnakan penampilan saya, lembaran kain selendang juga turut menghiasi pakaian adat yang saya kenakan. Sekarang bagian dari ritualnya itu ada para perempuan-perempuan suku Dayak Badat Lama akan menari dengan pakaian suku Dayaknya. Sekarang saya mau ikut. Boleh? Oke. Yang tak lepas dari ritual nyobeng di Dusun Badat Lama adalah tari-tarian oleh para wanita suku Dayak di sini. Setelah memakai atribut pakaian adat, saya pun tertarik untuk ikut bergabung dalam tarian. Berpusat di bawah rumah panca, tabuhan gendang dan gong tradisional menjadi musik yang mengiringi gerak tari wanita suku Dayak ini. Walaupun nih gerakannya pelan-pelan tapi bikin keringetan ini. Karena emang kita harus ngangkat tangan, terus jalan pelan-pelan sambil gerakin lutut. Tuh. Asik. Digoyang nenek. Didominasi oleh wanita suku yang masuk usia senja, tarian ini memang tidak membutuhkan gerak energik yang berlebihan. Meski begitu, iringan musik dan tari akan terus berlangsung dalam durasi panjang terus-menerus. Ini sesudah 1 jam menari ya. Kirain perempuan-perempuan yang lain pada makin lemes, tahu-taunya makin kenceng narinya. Lebih semangat mereka ini. Padahal saya yang lebih muda. Tuh. Sebagai bagian dari ritual, tarian ini dipersembahkan untuk para leluhur. Nah, jadi kita menarinya itu bukan hanya sekedar menari, tapi kita juga mengelilingi sebuah sesajen di bawah ini. Nah, sesajennya ini untuk dipersembahkan kepada nenek moyang. Nah, setelah menari-menari nih selama sejam, sesajennya dibagikan satu persatu nih kepada penari dan nantinya di tengah-tengah menari kita lempar-lempar katanya. Cuman saya belum tahu ya, kita lihat nanti. Salah satu sesajinya adalah beras kuning yang memiliki makna simbolis mendalam.
Dalam sebuah ritual, menabur beras kuning dapat dianggap sebagai penolak bala, melindungi dari mara bahaya, hingga ungkapan rasa syukur. Beras kuning juga menjadi perantara komunikasi berkekuatan spiritual dengan para leluhur. Gelap tak menghentikan alunan musik serta tari-tarian yang sudah berlangsung sejak menjelang sore. Hari semakin malam, kemeriahan warga justru semakin ramai. Ritual adat nyobeng di Dusun Badat Lama bukan sekedar prosesi sakral, tetapi juga sarana penghiburan warga. Di tengah keterbatasan aliran listrik saat malam hari, momen seperti ini menjadi wadah hangatnya kebersamaan. Tuh bisa dilihat ya, semakin malam nih semakin banyak masyarakatnya datang-datang untuk melihat ritualnya. Dan mereka cuma bukan melihat, tapi mereka berkumpul nih di teras-teras rumah dekat rumah Panca sambil makan-makan sama teman-teman dan keluarga. Pada zaman nenek moyang dulu, tarian ini dipakai untuk menyambut dan menghormati para pembela tanah leluhur yang baru datang mengayau atau memotong kepala musuh. Kini, setelah tradisi mengayau ditinggalkan, jejak sejarah dan kesakralannya masih dihormati dalam bentuk ritual. Dari yang awalnya sebuah perayaan duel atau perang, menjadi simbol perdamaian, rasa syukur, dan penghormatan pada leluhur. Harapannya semoga tradisi maupun warisan budaya tetap terjaga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terjawab sudah pencarian makna dari ritual ini. Sebuah pemaknaan yang luar biasa bagi saya, bisa melihat tradisi budaya yang dijaga masyarakatnya melintas zaman. Kearifan lokal yang syarat akan makna syukur dan penghormatan, baik terhadap alam maupun para leluhur. Rame banget di sini. Ini saya diajakin juga duduk-duduk di sini sambil kita ngeliatin nih ada yang lagi joget-joget dengan musik di sana.